Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Dewi Fajarini, NPM 191003685, dan rekan saya Lisa Dewi Kurniasari, NPM 191003700, dan Yulinda Sari, NPM 191003734. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi irisan kerucut. Masalah yang akan kami bahas pada presentasi kali ini ada definisi irisan kerucut, bentuk umum irisan kerucut, definisi elips, persamaan yang terdapat dalam elips. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya anggota dari kelompok 1 yang bernama Lisa Dewi Kurniasari, NPM 191003700, akan menjelaskan tentang definisi irisan kerucut. Dalam matematika, irisan kerucut adalah lokus dari semua titik yang membentuk kurva dua dimensi yang terbentuk oleh irisan sebuah kerucut dengan sebuah bidang. Nah, secara geometri analitis, irisan kerucut dapat didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik-titik pada sebuah bidang sedemikian, sehingga jarak titik-titik tersebut ke sebuah titik tetap F yang disebut fokus memiliki rasio yang konstan terhadap jarak titik-titik tersebut ke sebuah garis tetap L disebut direktris yang tidak mengandung F. Perhatikan gambar di samping. Eksentrisitas adalah rasio antara Fm dan mm. Elips E sama dengan 1/2, parabola E sama dengan 1, dan hiperbola E sama dengan 2, dengan fokus F dan direktris yang tetap. Rasio yang konstan tersebut disebut eksentrisitas, yang dilambangkan dengan E dan merupakan bilangan non-negatif. Nah, untuk E sama dengan 0, irisan kerucut tersebut adalah lingkaran. Nah, untuk E kurang lebih dari 1 sebuah elips, dan E sama dengan 1 sebuah parabola, dan untuk yang E lebih dari 1 sebuah hiperbola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulinda Sari, NPM 191003734, akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu bentuk umum irisan kerucut. Nah, bentuk umum irisan kerucut sendiri ada 5. Yang pertama parabola, yang kedua elips, yang ketiga hiperbola, yang keempat lingkaran, dan yang kelima adalah hiperbola persegi. Parabola sendiri adalah tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu dan garis tertentu. Nah, titik-titik tersebut disebut titik api atau fokus, dan titik tertentu itu disebut direktrix. Kemudian elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu mempunyai nilai yang sama atau yang tetap. Kemudian hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu adalah tetap. Kedua titik tersebut disebut titik fokus. Keempat adalah lingkaran, yaitu tempat kedudukan atau lokus titik-titik P, X, Y yang jaraknya R sampai 1 titik M dinamakan pusat lingkaran. Sedangkan yang dimaksud hiperbola adalah hiperbola yang memiliki garis asimptotik ortogonal. Hiperbola persegi juga disebut hiperbola ortogonal atau hiperbola sama sisi. Nah, dari masing-masing bentuk umum irisan kerucut, kita dapat menemui persamaan-persamaan. Yang pertama ada persamaan parabola. Persamaan parabola sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah persamaan parabola yang berpuncak di titik O 0,0 dan fokus F P,0. Nah, dari gambar di samping 0,0 merupakan titik O dan itu merupakan puncak parabola. Garis G adalah direks parabola dengan persamaan direktrix X sama dengan min P. F P,0 merupakan fokus parabola. Sumbu X merupakan sumbu simetri parabola dengan persamaan parabola Y sama dengan 0, dan C1 adalah panjang lektus rekum parabola. Sehingga dari
hal tersebut, kita akan memperoleh persamaan parabola, yaitu y kuadrat sama dengan 4px. Nah, persamaan parabola yang kedua adalah persamaan parabola yang berpuncak di O 0,0 dan fokus F 0,p. Kita akan peroleh persamaan x kuadrat sama dengan 4py dengan catatan jika p kurang dari 0 maka parabola tersebut terbuka ke bawah. Jika p lebih dari 0 maka parabola tersebut terbuka ke atas. Dengan puncak 0,0 dengan fokusnya 0,p, persamaan direktrisnya y sama dengan min p, persamaan sumbu simetrinya x sama dengan 0. Nah, kemudian ada persamaan hiperbola. Persamaan hiperbola yang berpusat di 0,0 itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, untuk hiperbola yang berfokus pada sumbu x, persamaan hiperbolanya adalah b kuadrat x kuadrat min a kuadrat y kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat, atau x kuadrat per a kuadrat min y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Kemudian yang kedua adalah untuk hiperbola yang berfokus pada sumbu y, persamaan hiperbolanya adalah b kuadrat y kuadrat min a kuadrat x kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat, atau y kuadrat per a kuadrat min x kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Kemudian pada persamaan hiperbola yang berpusat di P alfa, beta dibagi menjadi dua persamaan. Yang pertama, untuk hiperbola yang berfokus pada sumbu utama dan sejajar sumbu x, persamaan hiperbolanya adalah x min alfa kuadrat per a kuadrat dikurangi y min beta kuadrat per b kuadrat, itu sama dengan 1. Kemudian persamaan yang kedua adalah untuk hiperbola yang berfokus pada sumbu utama dan sejajar sumbu y, persamaan hiperbolanya adalah y sama dengan beta kuadrat per a kuadrat dikurangi x min alfa kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, selanjutnya ada persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran menjadi sederhana bila pusat lingkaran berhimpit dengan asal 0. Berlaku hukum Pythagoras, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Bila pusat lingkaran dipindahkan dari 0 ke m titik h, k, maka juga dengan hukum Pythagoras diperoleh persamaan x min h kuadrat plus y min k kuadrat sama dengan r kuadrat. X sama dengan x min h, y sama dengan y, k itu dapat ditulis dalam persamaan x kuadrat plus y kuadrat min 2hx min 2ky plus h kuadrat plus k kuadrat plus r kuadrat itu sama dengan 0. H dan k bisa positif atau negatif jika persamaan lingkaran ax kuadrat plus ay kuadrat plus dx plus ey plus f sama dengan 0, maka a sama dengan c dan b sama dengan 0. Hai, saya Fitria Dewi Fajarini akan membawakan materi definisi elips. Nah, yuk kita bahas lebih dalam lagi apa sih elips itu. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu mempunyai nilai yang tetap. Kedua titik tersebut adalah titik fokus dan titik api. Nah, elips juga didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap suatu titik dan suatu garis yang diketahui besarnya tetap. Nah, sekarang yuk kita perhatikan gambar yang ada di samping. Di gambar tersebut ada koordinat titik pusat O, yaitu 0,0, koordinat titik fokus F1, yaitu C,0, dan F2, min C,0. Ada A1 disebut sumbu mayor atau sumbu panjang. Ada BB1 disebut sumbu minor atau sumbu pendek. Oke, selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur elips. Nah, unsur elips yang pertama yaitu adalah pusat elips pada titik O, yaitu titik 0,0. Yang kedua, sumbu simetri adalah sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga, fokusnya pada F1
yaitu pada titik C,0 dan F2 pada titik min C,0. Yang keempat, ada panjang sumbu mayor 2A dan panjang sumbu minor ada 2B. Yang kelima, ada LL2 yaitu latus rectum sama dengan 2B² per A. Yang keenam, ada PF1 plus PF2 sama dengan 2A. Yang ketujuh, perbandingan jarak dari suatu titik pada elips ke titik fokus dengan garis direktris G disebut dengan eksentrisitas atau E. Nah, E sama dengan C per A. Persamaan garis direktris G1 sama dengan min A per E sama dengan min A² per C. Dan G2 sama dengan A per E sama dengan A² per C. Yang kedelapan ada C sama dengan akar A² min B². Nah, selanjutnya kita akan membahas persamaan elips. Persamaan elips yang pertama kita bahas adalah persamaan elips yang berpusat di titik O 0,0. Selain diketahui pusat elipsnya, persamaan elips juga ditentukan dari titik fokusnya. Yang pertama, persamaan elips yang berfokus pada sumbu X. Nah, berikut persamaannya yaitu B² dikali X² plus A² dikali Y² sama dengan A² dikali B² atau X² per A² plus Y² per B² sama dengan 1. A lebih dari B. Dengan pusat 0,0 dan fokus F1 pada titik min C,0 dan F2 pada titik C,0. Persamaan elips yang berfokus pada sumbu Y. Yang persamaannya seperti berikut. A² dikali X² plus B² dikali Y² sama dengan A² dikali B² atau X² per B² plus Y² per A² sama dengan 1, di mana A lebih dari B, dengan pusat 0,0 dan fokus F1 pada titik 0, min C dan fokus F2 pada titik 0, C. Dengan catatan C sama dengan akar A² min B². Persamaan elips yang kedua yaitu persamaan yang berpusat pada P alfa, beta. Persamaan elips yang berfokus pada sumbu utama yang terletak pada atau sejajar sumbu X yaitu X min alfa kuadrat per A² plus Y min beta kuadrat plus B² sama dengan 1. Dengan pusat alfa, beta, titik fokus di F1 alfa min C, beta dan F2 alfa plus C, beta. Titik puncaknya alfa min A, beta dan alfa plus A, beta. Panjang sumbu mayornya 2A dan panjang sumbu minornya 2B. Persamaan direktriksnya X sama dengan alfa plus minus A² per C. Persamaan elips yang berfokus pada sumbu utama yang terletak pada atau sejajar sumbu Y. Berikut persamaannya yaitu X min alfa kuadrat plus B² plus Y min beta kuadrat per A² sama dengan 1. Dengan pusatnya alfa, beta dan titik fokus F1 alfa, beta min C plus F2 dan F2 sama dengan alfa, beta plus C, titik puncaknya pada alfa, beta min A dan alfa, beta plus A. Panjang sumbu mayornya yaitu 2A, panjang sumbu minornya yaitu 2B. Persamaan direktrisnya yaitu Y beta plus minus alfa per C. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada pertanyaan, teman-teman bisa melampirkan pada kolom diskusi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.